Saya heran, banyak sekali mempermasalahkan langkah Presiden Jokowi yang mau bertemu Elon Musk di Amerika nanti. Bahkan seorang dosen yang katanya juga sih guru besar di Universitas Indonesia. Bisa-bisanya bilang kalau Presiden Jokowi sedang ngemis-ngemis ke Elon Musk supaya mau investasi di Indonesia. Ngemis? Baru kali ini saya dengar ada kata ngemis dalam pencarian investasi. Ngemis itu kalau presiden ketemu sama IMF dan Bank Dunia meminta pertolongan supaya negeri ini nggak bangkrut. Persis seperti yang dilakukan Soeharto dulu waktu tanda tangan perjanjian di depan direktur IMF. Dan sudah pasti kalau pengen diselamatkan berarti harus mengikuti persyaratan-persyaratan yang mereka mau. Dalam artian kalau mau pakai uang mereka ya harus ikut kata mereka. Gak ada kebijakan di dalam negara yang tidak dalam pengawasan mereka. Itu baru namanya ngemis. Tapi investasi itu beda. Apalagi di zaman Jokowi ini. Gak usah Elon Musk deh. Bahkan sekelas negara Cina aja harus tunduk pada peraturan yang dibuat di negeri ini. Contohnya nikel. Dulu semua hasil bahan mentah dari biji nikel diekspor ke banyak negara. Negara nggak mendapat nilai tambah apapun di sana. Tapi Jokowi membuat peraturan. Sekarang nggak boleh ekspor biji mentah nikel ke luar negeri. Harus diproses dulu di sini. Dan semua investor termasuk Cina akhirnya patuh pada kemauan Jokowi. Itu namanya berdaulat. Begitu juga ketika Elon Musk ke Indonesia. Dia mau produksi baterai mobil listrik besar-besaran untuk mobil Tesla-nya. Dan dia butuh nikel sebagai bahan baku utamanya. Maka dia datanglah ke Indonesia. Bilang kalau dia butuh nikel. Nah, Jokowi ini cerdik. Dia bilang dia akan support nikel ke Elon Musk dengan catatan. Elon harus bangun pabrik baterai listriknya di sini. Elon nggak mau sih awalnya karena dia sudah punya janji dengan Australia untuk membangun pabriknya di sana. Ya Jokowi nggak mau, nggak bisa katanya bangun pabrik di sini atau tidak ada nikel sama sekali perintahnya. Niat Jokowi itu baik. Dia ingin ketika pabrik Elon Musk dibangun di sini, maka ada ribuan tenaga kerja kita yang terserap dan kita juga dapat pendapatan besar dari pajak. Tapi Elon Musk nggak mau. Kalau gitu saya batal bangun di sini. Dan dia pun pergi nggak jadi investasi di sini. Tapi ini ya kayak pedagang sayur sama emak-emak yang belanja. Dua-duanya sebenarnya saling suka. Tapi gengsi ketika ada dalam posisi tawar-menawar. Akhirnya si emak pun pergi bilangnya nggak jadi beli ketika tawarannya nggak diterima sama pedagang sayur. Cuman ya perginya itu hanya pura-pura supaya dia dipanggil. Mama, ya mak, 2000 deh. Sini mak, penglaris, penglaris. Begitulah model berdagang. Meski Elon Musk di media bilang dia tidak jadi investasi di Indonesia. Tapi dia sebenarnya pengen banget dapat pasokan nikel dari Indonesia. Produsen nikel terbesar dunia. Karena itu lewat pintu belakang orangnya Elon tetap berhubungan dengan pejabat di Indonesia. Dan begitulah yang terjadi ketika LBP akhirnya datang ketemu Elon di Amerika. Nah, sekarang saatnya mempertemukan Jokowi kembali dengan Elon Musk di Amerika dan mudah-mudahan kali ini deal. Ya kita harus akui, Elon Musk itu kaya sekali. Dia bahkan mau beli Twitter seharga lebih dari 600 triliun rupiah. Jadi ketika Elon Musk investasi di Indonesia, dia akan jadi magnet untuk menarik investor dari seluruh dunia ke Indonesia. Elon aja invest di Indonesia, pasti negara itu menarik buat investasi. Dan di kalangan pengusaha, Elon itu pausnya. Jadi kemana si paus berenang, akan banyak ikan juga berenang di sana. Begitulah cerdiknya Jokowi dalam menarik investasi di Indonesia. Jadi sama sekali nggak ada tuh konsep ngemis-ngemis ke Elon Musk. Yang ada cuman strategi tawar-menawar aja supaya dapat posisi yang lebih tinggi.
Yang katanya guru besar dari Universitas Indonesia. Tolong deh, upgrade lagi wawasannya. Masa serendah itu level pemikirannya? Pantas kampus negeri ini tidak bisa masuk dalam ranking universitas di dunia, bahkan di Asia Tenggara. Cuman dapat ranking 10 di Asia Tenggara, kalah sama Malaysia dan Singapura. Ya wajar aja, isinya cuma segitu doang. Mending ngopi mas saya, Pak Guru Besar, biar kita pintar. Seruput dulu kopinya. Markitar, mari kita pintar. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.